Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian kitab yaitu Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah. Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah. Kita sudah masuk pada beberapa bab terkait dengan kitabus saum, kitab puasa. Yang lalu telah kita bahas terkait dengan dilarangnya mempercepat puasa Ramadan 1 atau 2 hari. Demikian juga dilarangnya puasa di hari kita ragu apakah hari tersebut adalah bulan Ramadan ataukah tidak. Berikutnya ikhwah, babuz zajri 'anis shaumi fin nisfil akhir min Sya'ban. Bab dicelanya berpuasa di setengah terakhir di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kalau dibagi dia setengah pertama dan setengah kedua. Dalam hadis ini, bab ini yaitu terlarangnya berpuasa di bulan Sya'ban di pertengahan kedua. Jadi sekitar mulai dari tanggal 16 sampai akhir Sya'ban. Itu yang dilarang berpuasa. Dasarnya ikhwah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan tasafa Sya'banu, apabila sudah masuk pertengahan Sya'ban, fala tasumu hatta yakuna Ramadan. Janganlah kalian berpuasa hingga Ramadan. Artinya mulai dari tanggal 16 Sya'ban jangan berpuasa lagi. Ya, jangan berpuasa lagi. Jadi kapan lagi mulai puasa? Ketika sudah masuk bulan Ramadan. Fala tasumu hatta yakuna Ramadan. Jangan kalian berpuasa hingga awal Ramadan. Jadi di sini hadis ini melarang kita berpuasa di pertengahan Sya'ban terakhir sampai masuknya Ramadan. Ya, apabila sudah masuk Ramadan itu sudah jelas kita wajib untuk berpuasa. Jadi seperti berpuasa di tidak berpuasa di tengah Sya'ban, ya, agar ada pembeda antara puasa sunnah ataupun puasa wajib. Allahu a'lam bissawab. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Mandarmi, Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Min fikil bab, yang bisa diambil ataupun fikih yang bisa diambil dari hadis ini, yaitu hadis la tasumu hatta yakuna Ramadan. Satu, qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, wa ma'na hadzal hadis 'inda ba'd ahli ilmi, sebagian para ulama mengartikan hadis ini yaitu ayyakuna rajulu muftiran,
yaitu seseorang itu dia tidak berpuasa. Fa idza baqiya min Sya'ban akhadha fi shaumi li hali Ramadan. Apabila sampai pada sisa bulan Sya'ban, maka dia berpuasa untuk persiapan Ramadan. Wa qad ra'a an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yushbihu qaulahum. Demikian juga diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, yaitu yang mirip dengan ucapan ini, haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqaddimu syahra Ramadan bisyamin illa ayyuwafiqa dzalika sauman kana yasumu ahadukum. Janganlah kalian menyegerakan, mempercepat puasa Ramadan kecuali apabila seorang itu berpuasa di hari yang biasa dia berpuasa. Dia biasa berpuasa di hari yang biasa dia puasa. Ya. Artinya ikhwah, hadis ini Hadis ini menunjukkan bahwasanya kita itu dilarang berpuasa beberapa hari sebelum Ramadan. Dilarang berpuasa beberapa hari sebelum Ramadan. Jadi bagaimana? Kecuali kalau hari tersebut hari yang biasa dia lakukan, seperti yang telah kita jelaskan di bab-bab sebelumnya. Di mana misalnya kalau Ramadan itu jatuh pada hari Selasa, sementara dia sudah terbiasa puasa hari Senin, maka silakan dia berpuasa di hari Senin, puasa Senin, kemudian di hari Selasanya dia puasa Ramadan. Namun kalau dia tidak biasa puasa hari Senin, bukan kebiasaan dia berpuasa di hari Senin, lantas karena mau Ramadan dia pun berpuasa di hari Senin, maka ini nggak dibenarkan. Karena hari Senin itu bukan hari kebiasaan dia berpuasa. Ingat, yang dibolehkan adalah hari di mana seorang itu terbiasa berpuasa pada satu hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, maka bolehlah dia melakukannya. Namun jika dia tidak terbiasa melakukannya, walaupun 1 hari sebelumnya itu memang ada disyariatkan puasa sunnah, namun hal itu tidak boleh dilakukan. Seperti yang kita katakan tadi. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Wa qad dalla fi hadzal hadis annama kirahiyah ala ma yata'ammadu siyam li hal Ramadan, bahwasanya hadis ini menunjukkan dimakruhkan seorang sengaja berpuasa untuk persiapan Ramadan. Jadi dia sengaja berpuasa untuk persiapan Ramadan. Jadi Ramadannya misalnya hari Rabu, di hari Senin Selasa sudah puasa, niatnya apa? Niatnya untuk ya pemanasan lah, warming up gitu kira-kira, membiasakan diri sehingga ketika masuk satu Ramadan itu badannya nggak terkejut gitulah kira-kira. Dan ini perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syariat kita. Allahu a'lam bissawab. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Kita kembali ke perkataan Tirmizi yang di atas. Qala Tirmizi, wa ma'na hadzal hadis 'inda ba'd ahli ilmi, bahwasanya menurut sebagian para ulama, ayyakuna rajulan muftiran fa idza baqiya min Sya'bana akhadha fi shaumi li hali Ramadan. Yaitu seseorang tidak berpuasa di pertengahan Sya'ban. Dari 1 sampai 15 dia nggak puasa. Dari 16 sampai Ramadan dia berpuasa dengan alasan untuk membiasakan diri persiapan untuk Ramadan. Yang seperti ini yang nggak dibolehkan. Ingat di sini hadisnya, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu hatta yakuna Ramadan. Apabila sudah pertengahan Sya'ban, jangan kalian berpuasa ya sampai Ramadan. Jadi larangan di sini maksudnya adalah sebagaimana dikatakan Imam Tirmizi, di bulan tanggal 1 sampai 15 dia tak berpuasa. Tanggal 16 sampai tanggal akhir Sya'ban barulah dia berpuasa. Ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berikutnya, babun la sauma liman lam yubayyitin niyyah minal lail. Tidak sah puasa seseorang mereka yang tidak ada niat di malam hari. Mereka yang belum berniat, yang tidak ada niat atau tidak pasang niat pada malam hari.
Yang dikatakan malam itu ikhwah, yaitu mulai dari masuknya waktu maghrib sampai sebelum masuk waktu subuh. Itulah yang dikatakan malam. Jadi kalau kita mau tahu kapan sepertiga malam akhir, bagi aja 3. Dari mulai maghrib sampai sebelum subuh, bagi 3. Berarti sepertiga yang terakhir itulah dikatakan malam sepertiga yang terakhir. Misalnya nih, kita anggap saja supaya lebih memudahkan, maghrib kita jam 6 misalnya nih, kalau di Medan kan jam 7, jam 6. Subuh kita jam 6 misalnya nih, kita subuhnya kan jam 5, maksudnya supaya mudah menghitungnya. Berarti satu malam itu dikatakan satu malam dari jam 6 maghrib sampai jam 6 subuh nih misal nih. Berarti sepertiga malamnya kapan? Jam 2. 12 bagi 3 berarti 4 jam 4 jam. 6 sampai 10 itu sepertiga pertama, 10 sampai 2 sepertiga kedua, 10 sampai 2, jam 2 sampai jam 6 sepertiga ketiga. Tuh 2, 3, iya. Iya, betul. Itu di ikhwah. Ya, jadi sebenarnya sepertiga malam terakhir itu panjang. Mungkin asumsi kita biasa sepertiga malam terakhir itu mulai jam 4 gitu kan. Itu sudah di penghujung-penghujung, bukan sepertiga lagi, tapi dia masuk dalam kategori sepertiga. Demikian ikhwah azallah. Baik. Jadi yang dikatakan malam itu ya mulai maghrib, adzan maghrib, atau mulai masuknya waktu maghrib sampai sebelum subuh. Kenapa kita katakan waktunya maghrib itu dikatakan malam? Allah yang mengatakan, summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa kamu hingga malam hari. Berarti kita itu berpuasa, ujung puasa kita adalah malam hari. Kapan itu malam hari? Berarti ujung puasa kita sampai malam, ketika masuk malam berarti kita berbuka. Dia adalah maghrib, yaitu waktu perubahan tanggal hijriyah. Waktu perubahan tanggal hijriyah. Misalnya ini ikhwah, ini seberapa Zulqa'dah sudah? 12? 20 Zulqa'dah. Iya. Oke, 20 Zulqa'dah. Tadi siang 20 Zulqa'dah. Tadi siang 19. Taib, kalau saya tanyakan pada antum, kapan dikatakan tanggal 19 Zulqa'dah ba'da maghrib? Bukan maghrib yang tadi, tapi maghrib yang kemarin. Itu dia. Kalau maghrib yang ini sudah 14 Zulqa'dah. Taib. Itulah rentang waktu seorang harus punya niat. Saya agak canggung kalau mengartikan pasang niat, karena kalau sudah pasang niat, konotasinya apa? Harus dilafazkan, itu ikhwah. Harus dilafazkan. Sementara niat itu kan nggak usah dipasang-pasang. Artinya sudah ada terdetak dalam hati kita. Misalnya kita sekarang tuh mau besok mau puasa. Ya, besok hari Jumat, nggak boleh puasa. Misalnya besok puasa Asyura misalnya. Malam ini kita sudah ancang-ancang besok saya mau puasa. Itu sudah dikatakan niat. Tidak harus kita katakan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri. Bukan fardhi syahri ya. Sunnatan apa misalnya, entah apalah pokoknya ya, lillahi ta'ala begitu. Tidak harus seperti itu. Saya mengkhawatirkan kalau kita mengartikan barang siapa yang tidak pasang niat pada malam hari, pasang niat ini konotasinya harus dilafazkan. Jadi kita artikan saja barang siapa yang tidak ada niatnya berpuasa pada malam hari, maka tidak sah puasanya. An Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Hafsah zaujin Nabi sallam, anna Rasulullah sallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yajma' siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak ada niat puasa sebelum fajar, sebelum subuh, berarti tidak sah puasanya. Ya mungkin ikhwah
mungkin dia puasa nadar misalnya. Aduh, besok saya puasa nadar. Misalnya dia belum ada niat puasa nadar. Tapi ketika adzan subuh berkumandang, ada puasa jelas saya sepertinya hari ini kita libur, berpuasalah dia, maka tidak sah. Rencana puasa itu harus sudah ada sebelum maksimal, yang paling lambat yaitu sebelum adzan subuh. Itu harus dia sudah punya niat untuk berpuasa. Itu ikhwah rahimanallahu. Walaupun dia nggak sahur, orang kalau tidak sahur itu tidak berpengaruh kepada puasanya. Tidak ada yang mengatakan kalau nggak sahur nggak batal, walaupun disengaja. Tidak ada yang mengatakan kalau nggak sahur berarti batal, walaupun disengaja. Walaupun memang sahur itu merupakan satu keutamaan yang luar biasa dalam syariat kita. Jadi kalau ada yang tidak punya niat hingga adzan subuh berkumandang, maka tidak sah puasanya. Wa fi riwayatin man lam yubayyiti siyam minal laili fala siyamalah. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang tidak ada niat pada malam hari maka tidak sah puasanya. Min fiqhil bab, di antara fikih bab. Tabyitun niyyah iqa'uha fil lail. Yang dikatakan tabyit, dari tabyit itu dari bata yabitu. Tabyitan. Bata itu artinya bermalam. Makanya rumah dalam bahasa Arabnya apa? Baitun. Baitun kenapa? Tempat kita selalu bermalam. Karena memang rumah itu sering kita gunakan pada malam hari, bukan pada siang hari. Maka jadilah dia bata yabitu baitan, dari rumahlah dia. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian di sini ada malam yubayyit, jadi dari baitun juga, dari bata yabitu. Barang siapa yang tidak memalamkan niatnya, itu dia, memalamkan niatnya. Barang siapa yang tidak ada niatnya pada malam hari, fala siyamalah, maka tidak ada puasa bagi dia. Yaitu berniat pada malam hari qoblal fajri syartun. Berniat pada malam hari sebelum fajar itu syarat sahnya puasa. Li'anna nafyu mutawajjihun ila sihhah. Karena penafian dalam masalah ini, dalam hadis itu maksudnya sihhah. Kan di sini katakan fala siyamala, maka tidak ada puasa baginya. Makna tidak ada puasa baginya yaitu tidak sah puasanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kalimat tidak ada solat ini menunjukkan solatnya tidak sah. Walaupun ikhwah, tidak semua kalimat nafyu itu menunjukkan tidak sah. Ada juga menunjukkan adamul kamal, tidak sempurna. Seperti la imana liman la amanatalah. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak melaksanakan amanah. Kalau kita artikan tidak sah keimanannya, berarti orang yang tidak megang amanah batal keimanannya, alias kafir jadinya ikhwan. Ya, dan ini jelas bertentangan dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya seorang yang melakukan kemaksiatan tidak jatuh kepada kekufuran. Hanya orang Khawarij yang mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar itu keluar dari Islam. Apabila ada seorang muslim kemudian dia berdusta, kafirlah dia. Mencuri, kafirlah dia, karena mereka menyatakan yang melakukan dosa besar kafir. Itu ikhwah. Jadi siapa yang sisa? Mungkin dia dan keluarganya aja yang nggak kafir. Ya siapa di antara kita yang nggak melakukan dosa? Termasuk dosa besar? Iya, termasuk dosa besar. Ya sekali atau dua kali pasti pernah dia lakukan dosa besar. Bohong dosa besar, dosa kecil? Hah? Nah, coba di sini tunjuk tangan, mana siapa yang nggak pernah bohong? Kan nggak ada kan? Pasti pernah, entah silap, entah sengaja, entah kedesak, terpaksa.
Begitu kan? Demikian ikhwah. Baik. Jadi di sini la imana liman la amanatalah wala dinan liman la ahidalah. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak melaksanakan amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Kalau kita katakan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji, artinya tidak ada agama bagi dia mutlak, berarti dia orang ateis. Bahkan dia kufur. Jadi barang siapa berjanji kemudian dia pungkir dari janjinya berarti kufur. Waduh, bahaya sekali seperti ini. Ya, jadi ikhwah, ada kalanya nafyu itu ya, itu menunjukkan adamu kamal, menunjukkan tidak sempurna, ada kalanya menunjukkan adamu sihhah, yaitu menunjukkan tidak sah. Nah, seperti ini ya, la siyamalah fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya, itu menunjukkan ada musihah. Terus bagaimana kita bisa membedakan mana yang ada mulkamal dan ada musihah? Ikhwah azallahu wa iyyakum, ini bisa kita ambil korinahnya dari hadis-hadis yang lain. Ya, kita ambil korinahnya dari hadis-hadis yang lain. Baru kemudian bisa kita artikan apakah la itu la nafyul kamal ataukah nafyus sihah. Qala al-Baghawi fi syarh sunnah. Berkata Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah, ittafaqa ahlul ilmi ala anna as-shaum al-mafruḍ idza kana qada'an aw kaffaratan aw nadhran mutlaqan fa innahu la yasihhu illa bi ayyan wiya lahu qabla tulu'il fajr. Bahwasanya sepakat para ulama bahwasanya puasa apa saja yang hukumnya wajib, baik puasa qada atau puasa kafarah. Apa puasa kafarah ini? Apa contohnya puasa kafarah? Ya, misalnya dia melanggar sumpah atau dia membatalkan sumpah, maka dia wajib berpuasa 3 hari dan itu hukumnya wajib. Ya, apalagi puasa kafarah? Iya, mereka yang lakukan hubungan di siang hari, kafarahnya 2 bulan berturut-turut. Ya, 2 bulan berturut-turut. Mereka yang seorang suami menarik ucapan zihar pada istrinya juga kafarah, ada juga puasanya dan lain-lainnya ikhwah. Itu dikatakan puasa kafarah dan hukumnya wajib, maka harus ada niat pada malam hari. Au nadharon atau nazar mutlak, ya. Atau annahu la yasihhu illa, dan itu semua puasa-puasa yang hukumnya wajib tidak sah puasanya kecuali kalau niatnya sudah ada pada malam hari, yaitu sebelum terbit fajar. Amma ada shaumi Ramadan wan nadhar muayyan fakhtalafu fi. Adapun puasa Ramadan atau puasa nadhar tertentu, fakhtalafu fih, maka para ulama berbeda pendapat. Fahdhahaba aktsaruhum ila ayyubayitun niyyah fi syartun. Kebanyakan mereka mengatakan bahwasanya, mayoritas para ulama mengatakan tetap wajib ada niat sebelum waktu fajar. Jadi ada sebagian ulama untuk puasa Ramadan yang adaan ini maksudnya yang kita lakukan di waktunya. Puasa Ramadan kita lakukan di waktunya kapan? Di bulan Ramadan. Kalau ada orang yang puasa Ramadan di bulan selain Ramadan, dikatakan apa? Qodoan. Ya, qodoan. Mungkin dikarenakan dia sakit, maka dia, ya kita biasanya nyebutkan puasa ganti. Puasa ganti itu puasa qodo. Qodo ini ikhwah, ibadah yang kita lakukan di luar waktu yang sudah ditentukan. Itu qodo namanya. Ya. Kalau kita melakukan ibadah di waktu yang sudah ditentukan dikatakan adaan. Ya, adaan. Baik. Sebagian ulama ada yang mengatakan puasa Ramadan yang adaan bukan qodoan. Ingat ya, adaan berarti pada waktunya, qodoan berarti di luar waktunya. Puasa Ramadan yang dilakukan adaan, ya, maka dia tak perlu ada niat pada malam hari, kata mereka. Ya, maka dalam masalah ini ikhwah,
itu hanya sebagian saja. Namun mayoritas para ulama tetap berpegang dengan hadis ini, malla yubayyitin niyat minal lail fala siyamalah. Barang siapa yang tidak ada niatnya pada malam hari, maka tidak sah puasanya. Mau puasa Ramadan adaan, mau puasa Ramadan qadaan, mau puasa nadar yang mutlak, mau puasa nadar yang muayyan tertentu, tetap karena dia selama puasa itu hukumnya wajib, maka harus ada niatnya sebelum sholat subuh, sebelum adzan subuh berkumandang atau sebelum fajar. Nomor 2, tabyitun niyah qabla al-fajri maksusun bisyamil fard. Adanya niat sebelum fajar, sebelum adzan subuh berkumandang, itu hanya terkhusus untuk sholat wajib saja. Kar Ramadan wal qada, seperti puasa Ramadan dan puasa qada, wa kafarat wan nadar duna tatawwu, dan kafarat dan puasa nadar yang hukumnya wajib. Duna tatawwu, tapi bukan puasa sunnah. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'ti Aisyatu fi ghairi Ramadan, karena beliau pernah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha ke rumah beliau di yang bukan Ramadan, selain bulan Ramadan. Fayaqulu hal 'indakum ghada, ya Aisyah, apakah ada sarapan kita pagi ini? Wa illa fa inni shaim, kalau enggak ada ya aku puasa, kata beliau. Jadi kata Rasulullah, dia pulang ya, mungkin giliran Aisyah itu pergantian waktunya, mungkin pagi. Misalnya kalau 2 hari, berarti kalau kita ambil dari Senin, 2 hari, Seninnya itu dimulai dari pagi, Senin, Selasa, kemudian Rabu pagi baru selesai, pindah ke istri yang lain, gitu ya? Ada yang pengalaman? Jadi malamnya itu dengan istri yang sebelumnya. Adapun hari berikutnya dengan malamnya itu dengan istri yang lain. Itu dia. Ya mungkin kita akan masih aneh seperti ini, namanya istri kita itu terus kan malamnya kan, gak ada yang kalah yang lain. Demikian ikhwah. Ini bagi-bagi yang sudah pengalaman ya, memang biasanya sih yang menjadi pemicu pertengkaran poligami itu masalah pembagian. Sudah jam 7 kok nggak? Disiplin sekali biasanya para istri ini kalau itu. Kok belum datang jam 7? Seharusnya jam 7 sudah assalamualaikum di sini. Terlambat 15 menit bang. Kemananya abang ini? Masya Allah itu. Antum ada pengalaman nggak ya? Gak ada aktivis ini. Ada satu orang. Demikian disiplin ikhwah. Ya, kalau misalnya terlambat, misalnya seharusnya sampainya itu di rumah misalnya jam 7 pagi misalnya, karena malamnya di istri sebelumnya. Terlambat jam 12, nah sampai jam 10, itu dihitung dengan dia. Berarti bang besok, begitu dia. Jadi diambil waktu, begitu digeser jadinya, begitu. Masya Allah, akuratnya luar biasa itu. Itulah nasibnya. Taib, ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi di sini Rasulullah ya datang ke rumah Aisyah karena memang pas giliran dia. Rasulullah tanya, "Ya Aisyah, apakah ada sarapan kita?" Kalau enggak ada, ya saya puasa. Masya Allah ya, Rasulullah datang, ada sarapan Dik. Kalau enggak ada, saya puasa. Itu dia. Antum ada pernah gitu? Pagi-pagi bangun tidur, "Dek, ada sarapan kita, Dek." Kalau nggak ada, ya abang puasa aja. Kalau kita kan nggak gitu. Nggak ada, Dek, abang di luar. Makan di luar abang, nggak masalah. Nggak usah masak. Makan di luar aja abang. Demikian. Itulah dia luar biasanya Rasulullah SAW dengan istri-istri beliau. Qala Tirmizi, wa innama ma'na hadza 'inda ahli ilmi. Berkata Imam Tirmizi, arti hadis ini menurut para ulama, la siyama liman lam yajma'is siyam qabla tulu'il fajri fi Ramadan. Arti
Para ulama mengartikan man la yubaitin niyah minal lail fala siyamalah, barang siapa yang tidak ada niatnya pada malam hari maka tidak sah puasanya. Mereka mengatakan tidak sah puasa bagi orang yang tidak ada niatnya sebelum terbit fajar di Ramadan. Jadi diberinya di Ramadan. Demikian ikhwan. Au qada'a Ramadan, atau di saat mengganti puasa Ramadan. Au fi siyamin nadar, atau pada puasa nadar. Idza lam yanwi minal laili lam yujizhu, apabila dia tidak ada niat pada malam hari maka tidak boleh dia berpuasa. Wa amma siyamut tatawwu', adapun kalau puasanya puasa sunnah, fa mubahun lahu ayyanwiyahu ba'da ma asbaha, maka boleh bagi dia untuk berniat ya walaupun sudah subuh. Ya, dia mau sarapan, tidak ada yang dibuat, tidak ada yang bisa disantap untuk sarapan, akhirnya ya sudahlah, karena nggak ada sarapan saya berpuasa. Itu dia. Berarti kan ketika dia nanya sarapan, ketika Rasulullah bertanya tentang sarapan, maksudnya apa? Mau makan sarapan kan? Beliau mau makan. Tapi karena nggak ada sarapan, ya sudah puasa. Itu ikhwah. Masya Allah, menunjukkan begitu rumah tangga Rasul itu sangat sederhana. Ya. Dan Rasulullah itu bukan pula dikatakan miskin. Ya memang sederhana. Dikatakan nggak ada rezeki, banyak rezeki Rasulullah, tapi rezekinya itulah dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Apalagi kalau pas puasa Ramadan, luar biasa. Itulah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mungkin untuk pernah dengar terkadang dapur beliau tidak pernah ngebul, tidak pernah ada asapnya selama 3 bulan. Berarti yang beliau makan aswadan, yaitu kurma dan air. Kurma air. Atau bayangkan coba, siapa yang pernah coba makan kurma selama 2 hari? Kurma air aja. Demikian. Ikhwah, saya pernah coba. Jadi yang ada waktu itu kurma dan roti biasa, roti Pakistan itu. Masya Allah, baru 3 kurma saya makan, gak temakan lagi. Wah, bukan karena kenyang, gak temakan lagi, enek. Mungkin karena gak terbiasa gitu, gak bisa temakan lagi. Mau makan lagi mau cuma muntah. Itulah dia. Ya, mungkin karena kita Indonesia itu karena terbiasa makan nasi kali ya. Ganti kurma, nuntut cacingnya. Ini nggak nasi katanya. Demikian ikhwah. Itulah dia. Taib. Kemudian wa huwa qaulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq bin Rahway. Pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahway. Nomor 3, wa yustahabbu tajridun niyati kulla yaumin, dan dianjurkan untuk memperbaharui niat di setiap hari. Ya, di setiap hari. Li'annahu ibadatun mustaqillatun musqitatun lil fardhi waqtiha. Karena satu hari itu hari tertentu yang dapat menjatuhkan kewajiban puasa pada waktu itu. Misalnya ini, besok Ramadan di hari Selasa. Ketika saya berpuasa di hari Selasa sampai selesai, berarti selesailah kewajiban saya di hari Selasa. Apakah lantas kalau sudah selesai saya kerjakan kewajiban saya puasa di hari Selasa, berarti Rabu juga selesai? Rabunya nggak selesai. Jadi gimana? Rabunya saya puasa lagi, begitu. Kemisnya saya harus puasa lagi. Dengan demikian, kalau seandainya Kemis puasa saya batal, maka puasa saya Selasa dan Rabu bagaimana? Tetap sah, ya kan? Itu tandanya setiap hari itu puasa dia mustakil itu terlepas yang satu dengan yang lainnya. Kalau seandainya dia satu paket, berarti kalau saya puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya batal, berarti Kamis, Rabu, Selasa, Senin batal juga jadinya. Demikian. Jadi ini menunjukkan bahwasanya penulis menunjukkan bahwasanya setiap hari harus ada niat. Harus ada niat setiap hari. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau kita niatkan saja 1 bulan penuh dari awal Ramadan?
Sering nggak dengar-dengar pertanyaan begini? Ya, sering kan? Sekarang begini, apa ada seorang muslim yang begitu masuk puasa Ramadan dia nggak niat puasa 1 bulan? Kayak niatnya setengah bulan aja gitu, ada? Hah? Ada? Pasti dia niatnya 1 bulan. Demikian, kecuali kalau dia sakit. Aduh, hari ini saya nggak bisa puasa. Demikian. Tapi pada dasarnya niatnya pasti 1 bulan. Karena memang kewajiban itu 1 bulan. Demikian ikhwah. Jadi, tapi dalam 1 bulan itu, ya, makanya tidak bisa niatnya hanya per bulan. Dia harus per hari. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Ini menunjukkan bahwasanya memang nggak ada seorang pun yang niatnya itu puasanya hanya tengah bulan. Pasti semua berniat 1 bulan. Tapi keabsahan daripada puasanya itu per hari, ya. Itu per hari, bukan langsung per bulan. Taib. Berkata Imam Al-Baghawi, wa zahirul hadis yadullu ala ma qalahu al-ammah. Zahir hadis ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh pada umumnya, li anna sauma kull yaumin ibadatun munfaridatun, karena puasa setiap hari itu ibadah yang tersendiri, tidak terkait dengan puasa sebelumnya ataupun hari yang setelahnya. Fayaqtadi niyatu ala hidah, oleh karena itu niatnya harus sendiri-sendiri juga. Ya. Misalnya begini, besok hari Senin nih saya mau puasa Ramadan besok. Sudah ada niat saya puasa Ramadan besok. Kemudian selesai Ramadan. Selasanya saya nggak ada niat. Mungkin dikarenakan saya kepingin safar, nggak ada niat. Begitu masuk adzan subuh, muncul pengumuman, hari Selasa kita nggak jadi safar, kita cancel ke hari, kita delay di hari Rabu. Nah, ini gimana nih? Tadi dia tidak ada niat untuk berpuasa karena mau safar, tapi ternyata datang pengumuman, ternyata tidak jadi bersafarnya, ditunda hari berikutnya. Itu gimana jadinya? Kalau dia puasa, sah nggak? Nggak sah. Demikian. Jadi kalau antum kalau antum mau bersafar, pastikan dulu untuk tidak untuk yakin bahwasanya memang betul-betul akan safar, kemungkinan besar. Permasalahannya begini, dia kan tidak ada niat, udah, tapi kan dia nggak puasa. Sementara seorang yang nggak musafir boleh puasa, nggak puasa, nggak boleh. Dia nggak boleh nggak puasa. Kenapa? Dia nggak musafir, dia nggak juga sakit. Itu gimana jadinya? Berdosa nggak dia itu? Dosa nggak dia? Dia tetap puasa, tapi dia qada lagi. Jadi puasanya itu puasa apa namanya? Puasa sengaja aku puasa batal gitu. Demikian. Memang banyak para ulama yang mengatakan bahwasanya dia tetap harus puasa. Ya. Dia tetap puasa. Walaupun puasanya tidak sah. Walaupun puasanya tidak sah. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya, saya cenderungnya pada dia sebenarnya apakah dia berdosa? Ya, karena memang masalahnya di luar daripada dugaan dia. Di luar daripada dugaan dia. Masalahnya dia tidak menduga kalau nggak jadi safar. Beda halnya kalau dia nggak menduga ternyata hari itu hari Ramadan, itu beda lagi. Ya. Dia kira masih Sya'ban, ternyata jam 10 siang pengumuman bahwasanya hari itu adalah Ramadan. Maka dia boleh memulai puasa Ramadannya, walaupun pada pagi harinya sudah sarapan 3 piring. Begitu ikhwah. Begitu sampai berita, oh kalau gitu saya mulai puasa.
Nah ini masalahnya, dia nggak menduga kalau nggak jadi safar, itu permasalahannya. Allahu a'lam bishawab. Tapi kita lanjutkan dulu. An-niyatu mahallu qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati, ya. Niat tempat dalam hati. Wa talaffuz biha bid'atun dolalatun. Adapun melafazkan niat adalah perkara yang bid'ah. Wa in rahahal hasanah, wa in ra'ahal nasu hasanah, walaupun orang-orang melihat itu baik. Dan memang masalah melafazkan niat, ikhwah, masalah yang sudah sangat masyhur tengah-tengah masyarakat kita. Melafazkan niat, semuanya dilafazkan. Salat diniatkan, dilafazkan. Puasa dilafazkan. Terkadang zakat juga dilafazkan. Demikian ikhwah. Perkara-perkara ini sebenarnya melafazkan niat itu sama sekali tidak ada dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Munculnya lafaz ini, melafazkan niat itu munculnya dari pendapat-pendapat para ulama yang memang tidak ada dasarnya, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Karena secara makna niat itu an-niyatu al-qasdu. Niat itulah tujuan, maksud hati kita. Seperti ini, kita nanti pulang taklim mau kemana? Ada yang langsung pulang, ada yang nongkrong dulu, ada yang singgah dulu cari-cari sate. Itulah rencana, itulah yang dikatakan niat. Ya, itulah yang dikatakan niat. Nah, terkadang ada yang melaksanakan niatnya, ada yang tidak melaksanakan niatnya. Ada yang berniat nanti pulang taklim saya mau duduklah di sate Tegal misalnya kan, Tegal. Pas dia mau singgah, rupanya ada teman yang lain sudah duduk, nggak jadilah misalnya. Kenapa nggak jadi? Nanti awak pula mentraktir gitu kira-kira. Kan ada pertimbangan gitu juga kadang-kadang kan, iya kan? Aduh nggak jadilah, nanti kita pula mentraktir, nggak jadi, puasalah, tunggu orang sepi baru putar lagi, putar, udah sepi baru masuk dia. Rupanya kawannya berondok. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia, ya, terkait dengan puasa harus atau wajib ada niat pada malam harinya. Itu puasa wajib apapun jenisnya, kecuali puasa sunnah boleh boleh berniat walaupun setelah adzan subuh, dengan syarat dia belum ada makan apapun. Tapi kalau dia sempat habis subuh adzan, kebiasaan dia adzan itu langsung minum kopi. Tapi sarapannya nanti biasa jam-jam 6. Begitu masuk jam 6 ada sarapan, Dik? Nggak ada, Bang. Kalau gitu abang puasa. Nggak bisa, karena dia sudah minum kopi. Itu dia. Jadi nggak bisa. Jadi syarat dia dibolehkan memulai puasa sunnah dengan niat di pagi hari, dia belum ada makan atau minum apapun setelah adzan subuh. Itu ikhwah. Kalau sudah ada, maka tidak boleh lagi dia puasa. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Para pemirsa sekalian, azallahu wa iyyakum, bagi yang para pemirsa di rumah yang ingin memberikan pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan Anda di nomor yang ada di layar kaca Anda, atau boleh juga langsung mengirimkan ke nomor 0813 600 600 61. Silakan antum, ada yang mau nanya langsung, baik dalam masalah pembahasan ataupun di luar pembahasan. Fadhil. Ya. Kalau kita berniat sahur, misalnya kayak ibu kita atau istri, itu biasanya kan sebelum tidur itu siap-siapkan untuk makan sahur. Ya. Masak atau apakah itu bisa dihitung sebagai niat dia untuk puasa besok? Seorang istri nyiapkan sahur, apakah itu bisa dikatakan niat? Memang nyiapkan sahur itu untuk main bola besoknya? Kan sahur untuk puasa. Namanya juga nyiapkan sahur. Coba, nyiapkan sahur. Sahur itu kaitan dengan apa? Kalau nggak dengan puasa? Apa ada yang lain? Ya. Nyiap sahur. Untuk apa? Ini untuk apa, Bu? Untuk sahur kita besok. Nanti sebelum subuh kita sahur. Sahur itu kaitannya dengan apa? Kalau nggak dengan puasa? Ya, berarti dia itu dikatakan niat. Demikian ikhwah. Sudah niat itu, walaupun dia tidak melafazkannya. Ada lagi? Ya. Tadi dikatakan bahwa malam itu mulai
Subuh. Ada mengatakan barang siapa membaca Quran di malam hari 100 ayat Ya. sama dengan sholat sunnah. Betul. Itulah malam. Silakan Bapak baca malam kapan? Mau sebelum malam, pada siang malam, atau di sepertiga malam? Kan malam dia katakan kan? Ya sudah, berarti mutlak malam. Salat malam, kalau Bapak salat malamnya pada maghrib bisa? Kan malam juga. Pada maghrib Bapak salat malam sebelum isya, bisa? Kan salat malam namanya. Bisa? Salat malam yang kita maksud itu nggak bisa dilakukan di setelah maghrib, walaupun itu sudah malam. Ketentuan salat malam itu setelah isya, bukan sebelum isya. Walaupun itu waktu sudah malam, makanya salat maghrib nggak dikatakan salat malam, salat isya nggak dikatakan salat malam. Apa ya? Gimana kira-kira? Bisa? Pada isya Bapak baca 100 ayat itu silahkan. Kalau lebih mudah lagi jangan baca Al-Baqarah 100 ayat. Wah, itu sudah berapa jusan itu kan. Tapi kalau yang Bapak baca juz amma yatasaalun, satu ayat. Hitunglah dia nanti tuh berapa? 100. Paling nanti mungkin An-Naba, An-Nazi'at, kemudian juga apa namanya, Abasa, Mutaffifin, udah lebih 100 ya, lebih 100 ya, mungkin itu aja. An-Naba, An-Nazi'at, Abasa mungkin ya, itu 100 lah itu kan dikit-dikit dia, udah termasuk. Kan ayat Rasulullah mengatakan ayat, tidak dikatakan ayat yang panjang-panjang kan, berarti mutlak ayat. Silakan ayat pendek juga termasuk. Ada lagi Pak? Ada? Kalau kita puasa tiba-tiba siangnya, kalau kita puasa tiba-tiba siangnya pengumuman Lebaran, apakah kita batalkan puasa kita atau lanjutkan puasa? Ikhwah, pengumuman Lebaran, apabila pemerintah mengumumkan Lebaran siang, ya Lebarannya siang, berarti kita melakukannya kapan? Salat Idnya besok kan? Jadi kita lanjutkan puasa sampai 1 hari, ya sampai 1 hari. Makanya kemudahan yang dalam syariat kita menyebutkan, ya faqdiru lahu iddah, hitunglah dia, hitung berapa dia, berapa jumlah harinya. Fa in ghumma alaikum, kalau ternyata mendung, fakmilu iddat salasin, maka sempurnakan 30. Demikian ikhwah. Jadi bagaimana? Enggak ada ceritanya Lebaran di siang hari. Lebaran itu tetap adanya besoknya. Jadi kalau pemerintah mengumumkan siang hari, pernah ikhwah? Kapan itu? Hah? Siang-siang, bahwasanya ba'da zuhur ini sudah masuk Lebaran gitu. Memang nengok langsung. Oh, iya. Ya kalau ada maka lanjutkan sampai selesai. Ya, lanjutkan sampai selesai. Karena perubahan tanggal itu bukan siang. Ya, perubahan tanggal bukan siang, tapi perubahan tanggal pada waktu maghrib. Misalnya ikhwah, kan Rasulullah katakan kalau nggak nampak bulan di malam tanggal 30, berarti besoknya tanggal 30. Gitu kan? Berarti besoknya tanggal 30. Berarti pemerintah sudah menentukan bahwasanya besok hari 30. Kemudian ikhwah, ternyata ada yang mengatakan, "Oh, saya nampak kemarin hilalnya." Gimana jadinya? Kita batalkan? Enggak. Lanjutkan. Demikian. Kalau dia nampak, biar untuk dia saja. Karena prosedur
prosedur daripada pengumuman Ramadan ataupun 1 Syawal itu adalah wewenang daripada pihak pemerintah. Makanya Abdullah bin Umar dia mengatakan kunna nataro al-hilal. Kami melihat-lihat hilal. Kami mencari-cari hilal, faraaituhu, dan aku melihatnya. Kemudian apakah Abdullah bin Umar lantas dia umumkan, oh aku sudah dapatkan hilal, update status bahwasanya saya hari ini sudah dapat hilal, begitu? Enggak. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku beritahukan kepada Rasulullah. Demikian, aku beritahukan Rasulullah sallam. Kemudian fasama wa amaron nas bisyamihi, maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Jadi yang berhak untuk mengumumkan itu adalah Rasulullah, bukan Abdullah bin Umar. Jadi prosedurnya nampak, beritahu pihak berwenang, dan mereka lah yang berhak untuk mengumumkan, bukan kita yang mengumumkan. Inilah yang bisa membuat kesatuan kaum muslimin. Kalau masing-masing kita mengumumkan, ya sudah, nanti masing-masing Ramadannya masing-masing, raya masing-masing. Ada yang dengan cara melihat hilal, ada dengan cara hisab, ada yang dengan cara melihat laut. Lah pasang suri, katanya lah pasang suri. Karena kan secara secara alami ketika muncul bulan, maka gaya gravitasi bulan itu akan menarik air laut, jadi pasang surut. Kan tandanya bulan sudah muncul. Kalau seandainya bulan nggak muncul, ini nggak ada pasang surut. Itulah tanda-tanda alam bahwasanya sudah masuk 1 Ramadan. Kan masuk akal juga, ya kan? Kan begitu kan waktu kita belajar dulu angin bahoro, kan dulu kan kalau dia kan angin bahoro. Tapi sekarang masih ada tentang angin bahoro itu. Waktu belajar IPS kan itu angin bahoro. Begitu yang datang dari Bukit Barisan, begitu ikhwah, ya. Jadi itulah yang setahu saya kenapa adanya pasang surut. Secara ilmiah bisa, tapi Islam mengkaitkannya dengan melihat, ya, bukan melihat hilal, bukan melihat laut. Itu dia. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, bolehkah membaca surat Al-Baqarah atau rumah atau warung dengan niat ruqyah tapi dengan murattal dari speaker? Bolehkah Ustadz? Boleh. Ya, boleh. Demikian. Tapi yang terbaik itu kita baca sendiri, bukan di loudspeaker. Bukan di loudspeaker, kita baca sendiri. Demikian ikhwah azallahu iyyakum. Ya. Rasulullah SAW mengatakan rumah yang dibacakan soal Baqarah, maka setan akan lari dari rumah tersebut yang dibacakan. Ya. Bagaimana kalau yang diputarkan tilawah termasuk yang dibacakan nggak itu ya? Termasuk nggak dibacakan? Ikhwah, Allahu a'lam bishawab, termasuk. Ya, termasuk. Tetapi tentunya tidak sama persis. Termasuk tapi nggak sama persis. Kalau sama-sama suaranya ya bersuara sama-sama soal Baqarah. Tapi yang ini langsung orang yang baca, yang itu yang baca alat. Tentu akan berbeda. Demikian ikhwah. Kita berikan contoh adanya perbedaan walaupun sama-sama tujuan, seperti siwak. Siwak, Rasulullah kan pernah katakan laula anasyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli wudu. Seandainya tidak menyusahkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Bisakah siwak ini kita ganti dengan odol? Jawabannya nggak bisa. Ya, karena odol itu harus ada bros gigi, harus ada odol, harus ada air. Jadi dia tidak efisien seperti siwak. Siwak tinggal dibawa. Lagi berdiri di saf juga kita bisa bersiwak. Lagi kita duduk juga bisa bersiwak. Demikian ikhwah, ya. Jadi tujuannya sama untuk membersihkan, tapi jelas tidak sama odol dengan siwak.
Karena Rasulullah SAW itu bersiwak itu sampai Jibril mengingatkan supaya beliau itu terus tetap bersiwak, sampai aku khawatir dengan gusiku, kata Rasulullah. Saking seringnya beliau bangun tidur siwak, mau sholat siwak, mau masuk ke rumah istri siwak, mau tidur siwak. Coba satu hari berapa kali itu bersiwak? Ya. Sampai Allahu alam saya simpulkan, kebersihan yang pertama yang paling diperhatikan Allah syariat kita dalam diri seorang muslim adalah kebersihan gigi. Itu dia. Tidak ada kita disuruh setiap hari mandi. Nggak ada kan? Mandilah kalian setiap hari. Mandilah kalian igtasilu fi yaumin marrataini. Nggak ada. Nggak pernah ada. Tapi kalau bersiwak disuruh terus. Disuruh tiap hari entah berapa kali. Dan memang kenyataannya pada umumnya gigi seseorang itu lebih banyak rusaknya ketimbang tidak. Saya tanya ini, coba tunjuk tangan siapa yang giginya nggak rusak sampai saat ini, yang nggak ada bolongnya. Tuh kan bolong semua. Gigi bolong semua. Begitu ikhwah. Ya, ada yang Ustaz bukan bolong lagi, nggak lengkap sudah. Itulah dia ikhwah. Ya, itu penting sekali untuk pencernaan. Allahu a'lam bissawab. Kalau kurban nggak ada dalil, kalau kurban nggak ada dalil, artinya badal umroh juga tidak ada, ya Ustadz dalilnya. Soalnya banyak lakukan all travel. Kurban, siapa bilang kurban nggak ada dalil? Fasalli li rabbika wanhar, itu kan dalil. Banyak sekali dalil-dalil kurban, banyak sekali. Sampai ada detailnya bahwasanya unta 10, lembu 7, unta 10, unta usia 5 masuk 6 musinnah, sapi 7 patungan 7 orang yang usia 2 masuk ke 3, kambing musinnahnya 1 masuk 2 untuk 1 orang. Kemudian kurban, cacat kurban yang tidak sah dijadikan kurban, kapan pertama sekali boleh menyembelih kurban, sampai kapan kita menyembelih kurban. Demikian ikhwah, ini semua menunjukkan bahwasanya ada detailnya. Tempatnya juga ada di mana Rasulullah berkurban. Demikian ikhwah. Jadi kok nggak ada? Adalah. Badal umroh ada, badal haji ada. Seorang sahabat dia ketika dia badalkan haji untuk temannya Sibrimah, labbaik Allahumma umratan li Sibrimah. Sibrimah itu kawannya. Ada. Ya. Jadi semua ada dalilnya dan boleh. Oke ikhwah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Sudah 9:30. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.